lewat HP canggihmu aja. Akses www.easypolice.com sekarang. Se-easy itu kan? Ku rasa ku telah jatuh cinta. Mau tahu seberapa cintanya gue sama basket? Saksikan gue, Rai Putra, bakal belak-belakan di Lensor Podcast. Let's go. Halo Mitra Olahraga, selamat datang di Lensor Podcast. Saatnya olahraga yang bicara. Nah Aziz, kali ini kita udah kedatangan seorang aktor, iya. Aktor, penulis lagu, Iya, terus apa lagi? Suaranya bagus, iya. Bisa terus? nge-rap, iya. Yang pasti Semuanya kayaknya diborong ya? Iya, Satu yang belum? idola. Ini Jis, idola-idola loh. Idola-idola apa nih? Idola ciwi-ciwi SMA. Oke. Tadi lu udah nyebutin kan, artis iya, terus pencipta lagu udah, terus apa lagi? Pokoknya semuanya lah ya. Satu menurut gue yang kurang. Gimana tuh? Jadi Apa mantan tuh? lu belum? Lu tuh gitu ya? Gini loh, Mitra karena Olahraga. gak keren gitu loh nggak jadi mantan lu gitu. Enggak gitu sih sebenarnya. Udahlah kita langsung aja, jangan Ya udah, langsung lama-lama. Ini dia, kita sambut Rai Putra. Apa kabar? Baik, Gi? baik, Baik, apa baik, kabar? baik. Rai, gimana kabarnya, Rai? Baik, alhamdulillah sehat. Itu yang paling penting ya. Iya. Ya, sekarang. itu betul banget. Karena emang perjalanan Bogor-Jakarta jauh. Oh iya. Nah sekarang Kalau lagi macet nggak bisa sampai sini. Iya, lagi sibuk apa nih Kak Rai? Alhamdulillah masih manggung-manggung sama Ran sih kehidupan utamanya. masih ya berarti ya? Alhamdulillah Ran masih jalan, lagi kita mau bikin album baru juga di akhir tahun ini. Terus menjadi bapak juga, menjadi family man ya di rumah, nganterin anak sekolah, kan alhamdulillah sekolah udah mulai Udah mulai masuk biasa masuk ya? nih gitu. Tatap Jadi muka. kayak ya gue nganterin anak sekolah dan jemput anak sekolah, terus lagi ya ngikutin ini sih FIBA Asia Cup ini gitu. Karena kan Oh, ternyata. udah mulai berjalan nih. Sedangkan ya karena sejujurnya gue suka banget basket ya. Ya. Tapi untuk basket lokal tuh, basket Indonesia timnas, gue sejujurnya nggak begitu ngikutin selama ini gitu. Tapi karena ada event si FIBA Asia Cup ini, gue jadi tertarik gitu ya. buat ngikutin, buat nonton langsung. Oke, ngomongin Ngomongin basket. basket Katanya nih nih, lu ya. jago banget ya. Selain suara lu Jago merdu dan lu juga jago katanya. Enggak sih, Enggak. enggak jago banget sih. Tapi lu Bisa. Tapi kalau dia Bisa. jago emang jadi atlet. Gue sering main sama Kemal. Oh iya ya, yang Kemal. apa sih? Klub lu? Palevi, Monday Streetball atau iya. sering main hari Senin sama anak-anak ya stand up comedian yang lain Yang di juga. Bogor itu ya, lapangan apa tuh? Enggak juga, kalau di Bogor ada Yang indoor ini The Bucket List. Bucket list ya? Bucket List gue malah belum pernah belum main pernah? Oh, belum pernah di di situ. Bucket Sering ke situ, cuman belum pernah main karena sejak pandemi gue belum main basket lagi. Mostly mainnya di Jakarta tapi. Mostly di Jakarta sebelum pandemi ya, tapi gue pas pandemi kayak ya kan pasti kontak langsung erat banget ya kalau misalnya main basket, jadi gue masih agak hati-hati waktu itu aja pas sempat ikutan IBL All-Star waktu itu gue Iya, ikutan, iya, iya. I ikutan see you main there. di situ. Iya. Tapi komunitas tadi bola basket itu yang tim lu itu? Iya, itu main setiap seminggu sekali lah. Seminggu gitu. sekali. Terus serunya, Awalnya gimana? awalnya karena diajak sama temen sih, diajak sama Kemal, Panji Pragiwaksono gitu waktu itu. Enaknya tuh di situ bener-bener apa ya, basket tuh kayak bisa mempersatukan banyak orang aja Iya, gitu, iya, karena iya. ya udah temen ngajak temen dari tadinya gua ke situ sendiri, maksudnya cuma diajak sama Kemal sama Panji, pas ke situ jadi ketemu sama Sama yang lain. orang lain, jadi kenalan, jadi temenan juga temenan gitu, juga. terus kita ngajak teman kita yang lain gitu, pokoknya serunya gitu sih, maksudnya olahraga tuh Bisa menyatukan Bisa. kita iya semua gitu, ya. kayak dari nggak Connection kenal, juga kan. Betul. Dari Kayak nggak gue sama kenal. Alia juga gitu. Apaan sih lu? Dari nggak kenal jadi kenal. Oh beneran ya? gara-gara lensa Bener. olahraga Dia mikirnya ya. kemana-mana gitu deh. Tapi Kita belum jadian, Al. lu bahasnya cinta mulu, kayaknya lagi kasmaran ya menurut gue Aziz nih ya say. Oke, Ray, kalau ngomongin bola basket, lu kenal Yes. dari kapan sih, Ray? Dari gue SD sih, SD? dari zaman Michael Jordan. Emang yang bikin gue jatuh cinta tuh Michael Jordan sih. Michael Jordan, Dulu ya? kan NBA tuh disiarin di TV swasta Indonesia kan gratis gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue suka nonton aja gitu. Nonton, dan kebetulan mungkin dari beberapa kali gue nonton tuh
yang paling sering disiarin dulu emang Chicago Bulls ya Michael Jordan gitu, dan ngefans sama Michael Jordan, ngelihat mereka juara mulu juga, terus ngelihat sepatu-sepatunya Keren ya. si Air Jordan gitu, jadi kayak wah gue jatuh cinta banget gitu. Setelah itu abis gue suka sama Bulls-nya Michael Jordan, terus kan dia pensiun, sempet NBA nggak begitu seru tuh menurut gue ya pada saat itu gitu, sampai ada satu pemain namanya Jason Williams dulu, dia playmaker itu. di Sacramento Kings. Iya. Nah gue kayak wow, siapa nih Yang orang nih, passingnya orang kan. putih tapi mainnya bener-bener freestyle banget gitu. Gue ngefans banget sama dia dan sama si Sacramento Kings-nya selama kayak 2-3 musim kan mereka jago tuh waktu itu. Gue ngefans sama tim itu. Tapi abis gitu mulai di trade pemainnya, dilepas-lepas, gue jadi nggak begitu punya tim lagi gitu. Gue sejak saat itu sampai sekarang NBA masih ngikutin banget, tapi gue nggak begitu ada jagoan yang kayak gue ngefans banget sama tim ini atau sama pemain ini gitu. Gue ngefansnya pakai hati gitu. Beda sama kalau bola, gue ngefans banget sama MU kan dari gue kecil. Sama dong. Finally bro, satu tim gitu ya. Manchester Sama United. dong. Iya, gue Bedanya kalau lu sama dia karbitan. Kalau gue ngikut bokap sama kakak gue aja. Tergantung Ronaldo kemana sebenarnya. Nggak sih De Gea sih, selagi Oh, De De Gea Gea. masih Oh, ada iya, di iya, MU, gue akan setia sama MU. Itu dia karbitan. De Gea, namanya. semoga ini sampai ke Iya. sana. DG, Tapi berarti iya. lu dulu sempet ikut ekskul di sekolah Iya gitu? dong, Basket. pas SD gue ekskul basket ekskul bola juga sampai SMA ya. Sampai SMA. Sampai SMA, terus pas Wah, berarti kuliah juga masih main bola, masih main basket juga, Berarti tapi emang dia- run kan alhamdulillah run tuh jalan pas gua semester 3. Oke. Jadi sembari kuliah, sembari udah berkarir waktu itu ya udah. Basket tuh fokusnya- tinggalin tuh? Iya, udah Musik deh. iya main sih masih seminggu sekali ya Iya, palingan. Cuman buat olahraga doang, tapi Iya, buat olahraga mencari Keringet lah keringet ya, dan Mencari ciwi-ciwi. mencari Mencari pertemanan. cewek, iya. Itu juga sih isinya cowok-cowok doang. Kan justru pas kalau cewek-cewek tuh pas zaman SMA. Iya, Ya, iya. itu dia. gitu kan. Betul. Cewek-cewek nontonin gitu. Karena kita kemarin ngobrol sama Kemal juga gitu ya. Iya, Kenapa dia mau kayak main basket? gitu. Karena gue pengen Pengen digandrungin dilihat cewek-cewek. Itu pernyataan yang Kemal banget sih. Iya kan? Tapi enggak sih, hampir semua cowok sih menurut gue. pengen Pengen dilihat cewek pengen dilihat sama cewek. cheerleaders Apalagi gitu. lagi kelas meeting gitu kan, zaman sekolah gitu kan. Iya Main di sih. tengah lapangan sekolah, kayaknya gimana gitu kan. Iya sih kalau udah Lu ngerasain banget kan? kelas Pernah dulu? meeting. Iya. Apalagi kalau ini tanding tim sekolah kita terus Lawan. tanding ke Iya. sekolah lain Sekolah gitu, lain. ada Oh. turnamen. Tebar pesona TP banget. Yo, Tebar pesona ya kan. TP-TP. Terus jadi kenalan-kenalan Iya. sama Nah. cewek-cewek di sekolah Sekolah lain, tukeran nomor gitu. Nah, betul. Berarti Tapi sangkatan sama gue. dia tuh awal kenal basket itu emang dari niat sendiri atau ada keluarga lu juga sih yang main basket? Niat sendiri ya. Iya, bokap gua tuh nggak main basket. nggak begitu main basket atau bola. Bokap gua tuh olahraganya dari gua kecil yang gua tahu dia main golf gitu kan. Jadi kayak gua karena mungkin lihat teman-teman kali ya pada main bola, pada main basket gitu. Kayaknya Gua keren juga gitu main basket nih gitu ya. gue jadi ikutan dan ya ternyata dulu ya lumayan berbakat gitu, maksudnya jadi kalau dari SD, SMP, SMA ya at least di sekolah gue ya gue Iya. masuk timnya Timnya. gitu. Starting five. Biasa juga ya. Iyalah Nah, gitu. Starting five SMA. Udah sini SMA banyak iya tapi banyak SMA ciwi-ciwi yang dipikir Rai. Yakin gua. Berarti Gua- emang dari kecil ya udah digandrungin wanita-wanita ya dia. ya? Bener. nggak sengaja. Nggak sengaja. Akhirnya jadi seorang musisi yang lebih banyak lagi ternyata kan. Tapi kalau misalkan nih ya, lu kan akhirnya di pas kuliah tadi lu nggak terlalu rutin basket ya. Iya. Sebelumnya lu ada pemikiran nggak buat ngeseriusin nih lu pengen jadi atlet untuk berkarir di dunia basket? Kepikiran nggak? Enggak Atau sih. pernah Gua ikut kalau- lomba atau gitu kejuaraan? nggak kepikiran karena emang yang gue udah ngeset untuk karir gue dari gue SMP tuh ada untuk menjadi musisi. Musisi. Oke, Dari dari dulu SMP tuh gue udah pokoknya gue nanti harus di industri musik gitu. Kenapa gitu? Ya nggak tahu, pengen aja gitu karena gue suka musik, gue suka bermain musik dan sebenarnya sama juga sih, gue basket juga suka, Iya, iya. bola juga suka, tapi gue lebih ngelihat ada lebih ada karir yang bisa Oke. panjang aja buat Iya, gue ya. Peluangnya lebih gede Dan lah ya, lebih bakat besar gue, ya. maksudnya kayak gini deh, gue juga realistis juga di sekolah gue aja gue bukan kayak pemain yang terbaiknya gitu, Iya, iya, not iya. even top 3-nya gitu. Mungkin kalau
pemain keempat, kelima atau keenam terbaik ya gue mungkin bisa masuk situ gitu. Tapi kalau di sekolah gue aja gue bukan pemain terbaik ya apalagi di satu Indonesia gitu maksudnya di Jakarta aja sulit gitu. Jadi gue ngerasanya oh enggak sih ini bukan hal yang gue cintai banget yang gue suka banget maininnya. Tapi untuk gue jadiin karir terlalu jauh sih. Gue realistis aja. Lo sadar diri lah ya. Sedangkan kalau di mungkin di musik gue nge-rap, gitu ya. gue nyanyi kayaknya berdasarkan penglihatan pas SMA kan soalnya udah ngeband juga tuh. Dan udah mulai lo famous lo di sekolah ya? Iya at least di sekolah sendiri band gue, terus bahkan band gue juga dulu pas SMA tuh mulai dipanggil di sekolah-sekolah lain juga gitu. Jadi kayak wah ternyata gue punya bakat di sini juga ya gitu. Nah gue jadi menseriusi. Dia baru sadar setelah dia dipanggil manggung dia punya bakat. Iya pas ya soalnya kan kadang kita nggak sadar ya bahwa kita punya bakat sesuatu gitu. Tapi ketika dapat afirmasi dari orang lain kayak baru gue ternyata berbakat juga ya di sini ya gitu kayak. Ya udah dan waktu itu menang juara-juara bandnya si belum Ran. Band SMA gue juara-juara ada kompetisi band yang antar sekolah gitu, terus baru gue kayak oke, kayaknya gue bisa punya karir di sini nih gitu sih. Tapi dulu sempet orang tua lu dukung gak sih ketika lu akhirnya memilih menjadi musisi gitu? Dukung banget alhamdulillah karena kakek gue dulu penyanyi juga? Enggak, dia pemain saksofon, main di big band gua kira gitu. Rocker gitu. Enggak main saksofon di big band gitu. Jadi dia nyokap gue tuh dulu keluarganya dihidupi oleh kakek gue lewat musik juga gitu. Jadi ya udah ada contoh lah di depan mata yang orang bisa hidup dan menghidupi keluarganya lewat musik gitu. Jadi ya mereka suportif banget. Ya. Yang jadi pertanyaan gue, tapi kenapa lo milih jadi jago rapper gitu? Jadi nge-rap? Iya. Itu gue juga nggak sengaja sih, karena gue dulu awalnya tuh suka dengerin Limp Bizkit, Eminem gitu. Itu kaset-kaset pertama yang gue beli tuh adalah Limp Bizkit dan Eminem tuh. Dan terus ya kan mereka ya Limp Bizkit walaupun metal tapi nge-rap juga kan, hip metal kan. Sedangkan Eminem ya jelas rapper gitu ya udah. Terus gue dengerin lagu-lagu mereka, gue suka, terus gue nyoba-nyoba, oh kok gue bisa ternyata gitu. Terus sampai suatu saat lagi pelajaran sekolah tuh dulu disuruh PR-nya disuruh bikin band dan bikin lagu. Nah, terus bikin lagu di lagu itu gue waktu itu kebetulan sama Asta emang sekelas sama Asta Ran. Lu udah kenal dari SMP bahkan. Dari SMP gue sering sekelas sama Asta dan terus pas bikin band kayak yaudah kita bikin yuk, dan yang bikin lagu itu gue berdua sama Asta gitu. Terus kita bikin dan di lagu itu entah kenapa gue keluarnya nge-rap gitu. Terus gue pas dipentasin di depan semua angkatan kan gitu, pas dipentasin sambutannya oke banget, orang pada nggak ngira karena gue tuh dulu drummer. Pas gue bikin lagu yang gue nge-rap itu orang nggak ada yang tahu bahwa gue bisa nyanyi atau nge-rap. Orang masih taunya Rai drummer gitu. Nah, waktu itu gue main drum sambil nge-rap sambil nyanyi. Sambil main drum lu? Iya sambil main drum waktu itu. Ya alhamdulillah bisa. Terus makanya sambutannya kayak meriah banget waktu itu kayak wah gitu. Terus gue, nah momen itu tuh yang bikin gue juga kayak wah ternyata kayaknya gue keren. Ternyata gue keren. Iya, ternyata gue keren nih. Bukan di basket doang, gue di sepatu. Tapi bener nggak sih? Boleh. Kalau gue ngelihat ya rapper itu kayak ada kaitannya dengan gaya-gaya anak basket gitu. Iya. Bener nggak sih? Bener sih. Kalau di Amerika pun juga gue ngelihat rapper temenannya sama pemain basket. Dan style-stylenya tuh hampir mirip-mirip gitu kan? Mirip-mirip karena hip hop kan musik yang mereka sukainya gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue ngelihat kalau rapper nonton basket pasti mereka juga kayak kenal personal sama pemainnya. Pemain-pemain pun abis selesai main mereka sering datang ke show-nya pemain basket. Bahkan kadang-kadang kayak LeBron atau James Harden juga pernah kayak diajak naik panggung juga ke show-nya rapper-rapper gitu. Sama atau Drake gitu kayak sekarang dia Drake. Kayak jadi co-ownernya Raptors kan, Toronto Raptors gitu. Jadi emang korelasi antara musik dengan basket tuh bener-bener deket banget gitu. Jadi ya
kayak pas beberapa waktu yang lalu Ran juga alhamdulillah pas abis timnas kita juara SEA Games kita manggung untuk kayak gala dinnernya mereka. Itu kita yang manggung dan ya maksudnya gue kenal beberapa pemainnya juga jadi kayak ya saling mutual respect lah gitu. Apa sih perkembangan maksudnya di dunia digitalnya sendiri buat olahraga semenjak ya ini para influencer show up gitu. Influenza. Iya, influenza. Pilek dong gua. Para influencer maksudnya kan sekarang bahkan Raffi Ahmad, banyak ya, Gardi, Gading, gitu, Baim Wong. Ryan nanti. Lu Amin. juga, Kemal juga udah pada show up bahwa lu support gitu basket Indonesia. Olahraga lah ya. Iya, dari perspektifnya Rai sendiri nih, gimana sih itu bisa mempengaruhi ke prestasi sendiri untuk timnas Indonesia? Saling berkesinambungan sih menurut gue ya, maksudnya di satu sisi peran public figure dan selebriti untuk nge-supportnya iya juga sangat dibutuhkan gitu, tapi di sisi lain ya kita maksudnya gue memasukkan gue ke kategori itu juga, kita public figure ini juga pasti dengan senang hati untuk mendukung kalau misalnya memang berprestasi gitu si basket Indonesia ya, kayak salah satunya kayak pas SEA Games kemarin menang gitu si timnas. Jadi kayak ya dari dulu sih di Indonesia asal ada sebuah prestasi pasti masyarakatnya kan akan mau antusias gitu, akan mau mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan ya itu berjalannya saling beriringan ya gitu, kayak si exposure-nya juga semakin nambah karena didukung oleh para public figure ini, tapi di satu sisi juga semoga prestasinya juga terus ada progres lah at least gitu. Dan memang kelihatannya sepertinya insya Allah sih begitu ya. Amin. Itu ada progres gitu. Tapi lu gak kepengen bikin lagu buat tim basket Bola kita basket, gitu? kayak gitu. Tahun 13 kan kemarin. Ya ada, ya dibikin. Belum sih gue. Belum ya? Ini kan mungkin buat FIBA kan? Buat FIBA Asia gitu. Ada tawaran nggak? Siapa tahu. Belum sih, belum ditawarin Pak sih. Erick Jadi oke, Pak Junas. Bikin aja, enggak mendingan bikin aja dulu. Bikin aja dulu, bener. Pas sudah jadi, biar Udah jadi mau nggak? Pak, saya ada nih lagu nih. Bisa Boleh, deal. Iya. Beli Nanti gue putus juga nawarin. nggak apa-apa katanya. Tapi lu sampai, maksudnya kan lu bermusik sibuk nih amaran, terus belum lu produce music juga. Betul, gitu, manajerin beberapa penyanyi juga sekarang. Enggak sih, gue lebih fokus utamanya emang di Run. Ya, alhamdulillah Runnya soalnya masih jalan banget, manggung-manggung juga gitu. Dari kepadatan lu sama Ran sendiri, Jis, dia tuh kan tadi bilang Monday Street ball sebenarnya. Monday Street Ball. Tapi seminggu sekali tuh, Seminggu sekali aja. Tapi lu masih bisa gitu meluangkan waktu buat main basket, emang seberapa suka sih Enak lu? soalnya kan seru ya, maksudnya kayak untuk kita main basket tuh fun banget sih menurut gue, dan dari itu pelampiasan yang positif gitu. Maksudnya kayak gue alhamdulillah gini ya, maksudnya gue tuh dari dulu entah kenapa nggak pernah tertarik sama ngerokok. Gue dari dulu nggak pernah nyentuh rokok sedikit pun, dan abis gue tilik balik ke belakang, gue melihatnya jangan-jangan hidup gue relatif bersih karena pas gue SD, SMP, SMA tuh gue sama sekali kerjaannya nggak pernah. Nyobain nggak pernah? Satu isep. Tapi lu dapet cewek tuh kayak gitu tuh, hidup lurus-lurus gitu, nggak ngerokok. Alhamdulillah dapet sih. Dapet ya? Biar dapet cewek. Gue tuh kalau misalkan lagi. Itu soalnya itu persepsi yang salah sih menurut gue dulu, kayak asik. pas SMA tuh Keren gitu. kebanyakan tuh kayak teman-teman gue pada kayak ngerokok tuh supaya dianggap keren. Nah, tapi kalau gue sedangkan gue pas SMA, gue kan ya gue ngeband, gue main basket, main bola gitu. Nah, terus waktu itu pernah gue ditanya sama temen gue gitu, lo kenapa nggak ngerokok sih gitu, ditanya kayak gitu. Terus gue jawabnya, soalnya gue udah keren sih. Iya gitu. Tapi kan image nih ya, musisi ya. Iya sih. Image musisi. Terus dia pemain basket. Udah nih lingkungan ciwi-ciwi semua kan, maksudnya lu jadi kayak magnet. Tapi orang banyak yang ngira gue playboy. bandel. Iya, bandel banget dan ya ternyata emang bener. Enggak, itu mungkin karena bawaannya kayak gue ya main basket, terus lebih ke nge-rap, hip hop gitu. Jadi orang ngiranya gue yang
yang oh ini pasti Night bandel life-nya. banget nih ya night Perasaan life. dari Padahal 3 narasumber rata-rata ngakunya nggak pernah bandel ya. Bingung kalau di sini. enggak. Pada nggak mau ngaku gitu ya. Enggak, tapi gue beneran gue lebih ke anak rumah. Maksudnya kayak kalau dari dulu dari SMP SMA tuh kerjaannya kalau nongkrong cabut aja tuh Nggak kalau pernah? sampai cabut pernah, cuman cabutnya tuh cupu banget juga gitu yang kayak cabut kan biasanya nongkrong ngerokok apa segala. Ini kita cabut Main game. main enggak ngeband, Oh, ngeband. cabut Wih. terus apa Minumnya bintang sobo. Gue kira lo main dingdong gitu dulu. Pakai koin ya. enggak cabutnya pun ke rumah temen gitu Oh, kayak oke. bukan Lu kayak nggak nongkrong di luar enggak gitu, party gitu. cupu banget anak baik-baik deh. Baik-baik. Tapi party. Enggak, gue baru party aja tuh pas baru run keluar terus main di klub gitu Iya, baru iya. kayak baru tahu. oh gini tuh Oh gini tuh. klub tuh bentuknya kayak gini orang-orangnya kayak gini gitu kayak gue baru pas itu gitu. Oh. Gue agak sedikit shock sih. Jis. Iya Jis. Ternyata gini ya. Tapi ya udahlah langsung kita tanyain aja posisi favoritnya Jis. Posisi Posisi favorit. apaan? Posisi Tuh, basket pertanyaan lah. Oh. Basket. Enggak maksud gue. Basket. Iya posisi basket dia. Posisi basket. Maksud gue Jis. Gue tuh sukanya passing. Gue tipe pemain yang lebih suka asis dibanding Assist ya? scoring gitu. Gue kalau bisa nge-assist ke orang tuh apa Kayaknya keren ya. kayaknya gue lebih happy gitu. Satisfied. Berarti lu gitu. lebih suka di bawah berarti lo ya mainnya ya. Ya tergantung sih. Di atas bro itu bro. Di atas Asli kalau gitu. di atas lah gue antara point guard atau shooting guard gitu. Tapi gue nggak begitu suka. Sedangkan kalau yang orang-orang yang asis kan biasanya point guard ya. Banyak megang bola. Sedangkan gue tuh nggak begitu suka pegang bola Dribble dribble lama tapi gitu gue kalau dapat bola langsung lihat passing gitu gue lebih suka gitu jadi mungkin sebenarnya lebih ke shooting guard tapi anehnya shooting guard yang nggak suka nge-shoot Oh, aneh. Tinggal tidak suka nge-shoot. karena gue suka gini kalau point guardnya maju nih Iya. pegang bola tek gue cari posisinya shooter tapi gue sambil Ngeliat udah ngeliat temen nih lo. nih si center apa Yang cross. kosong nih atau dia di mana gue udah gini jadi ketika pas gue dapat bola gue udah langsung passing lagi, assist ke dia assist. gitu Dia tinggal under basket. iya gitu gue lebih demennya gitu Dia dibanding lebih suka berbagi. iya gue Ini sharing tipe-tipe dia sharing nih is zaman sekolah dulu nih sering bawa makanan aja nih suka bagi gitu dulu. bawa bekal ya Bawa bekal ya. pas Tapi bekalnya nggak ada yang istirahat makan. Iya. Pas istirahat pertama udah dikelilingin teman-teman. Iya, lu bawa apa hari ini? Gitu. lu hari Kan cupu dia ya kan? Iya bang, gue bawa ini bang ya. Ya ngomongin basket sama musik sih sebenarnya ya tadi ya relate juga kan dengan ya kalau event-event olahraga pasti ada apa song anthem juga segala macamnya dan Iya. maksud gue kalau lu lebih memprioritaskan mana sih musik dan olahraga basket maksudnya? prioritas sih ya karena gue hidupnya dari musik ya pasti prioritas musik ya gitu tapi Dulu sebenarnya pengennya basket. yang mana aja sih gue sebenarnya yang mana aja yang lebih membuka banyak pintu duitnya. yang lebih banyak cewek-ceweknya enggak deh. Tapi berarti lu nikah tuh tahun berapa sih? Gue nikah relatif muda waktu itu tahun 2011. Gue umur 24. Karena iya seumuran lo sekarang gini nih lo Lo harusnya berapa? udah nikah 25, 25. Gue 24. Oke. Iya. Iya, gue waktu itu soalnya pacaran dari SMA. Oh dari SMA? Ini sama istri lu ini? Iya, dari umur 16. Kita pas 24 tuh udah berapa tahun tuh pacaran? Berarti 8 tahun Itu pacaran. kalau lo beli rumah udah lunas. 2 tahun lagi bro. 10 tahun gak sih? Iya, 2 tahun lagi udah lunas tuh. Iya, gue pas Untung nggak putus, lo sedih banget pasti itu. alhamdulillah, ya gue pokoknya gue pacaran tuh 2003. Hmm. Total hubungan gue udah 2003 sekarang 2002. hampir 20 lebih. hampir 20 tahun ya. Amin lah insya Allah. Dia Gitu. tipenya cowok setia. Iya, Amin. setia banget. Setiap tikungan ada. Di manakah akan ku cari? Tapi ini rata-rata ya, Rai. Kan lu tadi sempat juga ngomongin sneakers nih, Ya. Jordan gitu. Rata-rata emang pebasket itu atau basketball antusias Hubungannya sama itu- sneakers. Iya, Iya. mereka Sneakers pasti ya? koleksi sneakers. Lu Iya. ada koleksi sneakers juga nggak sih? Ada banget ya Ada. gara-gara basket juga, gara-gara nonton Michael Jordan dulu gitu itu hasrat terpendam pas masa kecil gue gitu karena gue selama ya dari kecil selalu sama bokap nyokap tuh pokoknya sepatu tuh 2 Wih. sepatu sekolah sama sepatu Main. pesta iya istilahnya kan dulu gitu kan sepatu pantofel tuh Iya. sepatu pantofel sepatu pesta sama sepatu olahraga sepatu sekolah lah sepatu sekolah pun juga selalu kan item-item doang bolehnya ya udah sepatu gue dua aja Iya. sampai pas alhamdulillah berpenghasilan sendiri
sama Ran waktu itu tahun 2008. Kalap tuh gue bener-bener super kalap, bener-bener kayak bisa seminggu sekali beli sepatu. Beli tuh Air Jordan yang gue nggak pernah, dulu cuman mupeng doang, nggak mungkin dia dulu ya. Nonton di TV mupeng doang. Ya gue beli-beliin tuh sampai ratusan. Waktu itu gue 150 pasang mentoknya. Kamar gue tuh pas belum nikah isinya cuman bener-bener rak sepatu sama kasur, udah itu doang isinya gitu. Lu butuh orang nggak buat ngejualin sekarang? Nah, abis pas gue mau nikah, jual-jualin tuh. waktu itu pindah ke apartemen tuh. Nggak cukup ya? Nggak cukup, abis diukur-ukur nih, kayaknya cuma 30 pasang nih. Nah Akhirnya? dulu 120-an kurang lebih itu ada yang gue jual-jual, ada yang gue kasih saudara-saudara, kasih teman-teman, ada kasih tim Ran juga gitu. Sampai 30. Terus abis itu pas mau punya anak kita pindah beli rumah. Nah di rumah diukur-ukur slotnya 60. Jadi beli sekarang lagi. jadi beli lagi. Sekarang slotnya 60 nih. Jadi kalau misalnya ya udah full lah. Udah full. Jadi kalau misalnya ada ibaratnya turnover gue tinggi. Sepatunya tuh turnovernya tinggi banget. Nah, gue jadinya turnovernya tinggi tuh kalau misalnya dapat sepatu baru, alhamdulillah ya habis gitu ada yang gue lepas juga. Ya kadang-kadang ya alhamdulillah jadi berbagi ke teman-teman dan saudara-saudara juga ya gitu. Gue kadang-kadang kalau udah lebaran tuh udah kayak Sinterklas, gue bawa tas gede gitu isinya baju-baju sama sepatu-sepatu gitu. Belak. Ponakan-ponakan gue tuh alhamdulillah paling seneng nih. Udah nih pilih gitu. Gue mau dia jadi keluarga dia ya. Jadi ponakan dia enak ya. Tapi ada nggak sepatu yang paling lu sukain gitu yang menurut lu gak akan pernah gue kasih Atau enggak paling tergokil yang pernah lu beli nih dengan harga yang gue tadi sebelum mulai pas off air gue cerita gue jatuh cinta banget sama sneakers itu gara-gara sepatu ini Jordan 11. Iya. Jordan 11 nih ada yang warnanya putih hitam juga kan Jordan 11 Concord. Itu gara-gara ada iklannya dulu Michael Jordan, iklannya tuh dia masuk ke hall basket terus dia ringnya tuh bener-bener super tinggi gitu. Terus dia kan terkenalnya airwalk tuh. Kayak seolah-olah kayak dia berjalan di udara kan. Nah dia airwalk itu terus nombok. Berhasil tuh dia nombok. Tapi di akhir iklannya terus dia ngeliat ke bawah. Nah, ini gue gimana turunnya gitu. Iklan itu yang bikin gue kayak wah, gila sepatunya keren banget dan iklannya juga keren banget. Akhirnya ya itu gue sekarang udah berhasil ngumpulin si seri Jordan 11 yang OG-nya ya, yang warna-warna yang ini cool grey, terus ada yang Concord, Bread sama Space Jam dulu soalnya ada film Space Jam kan itu juga iconic banget gitu. Dia pakai di film Space Jam dia pakai Jordan 11 ini juga, tapi yang Space Jam tuh warnanya hitam ada birunya. Ini keren gitu. Sih. Jordan 11 tuh Jordan yang kayak emang gue wajib banget punya karena gue jatuh cinta sama sneakers karena si Jordan 11 ini gitu. Nah, Jis, tapi kan timnas basket kemarin baru main nih kita. Si James di kita dapat emas kemarin kan. Iya. Belum lama. Sama di terus kemarin qualifier di Asia Iya. Cup, FIBA Asia Cup qualifier tuh main. Ya, mereka kan satu grup ya sama yang udah Australia, iya, Jordan sama Arab. Menurut lo chances timnas buat nanti di FIBA Asia Cup-nya sendiri gimana sih peluangnya? Agak kuda hitam sih ya menurut gue ya Indonesia tuh karena timnas yang mungkin 5 tahun yang lalu dengan timnas yang sekarang tuh nggak bisa dibandingin apple to apple gitu. Iya, menurut gue potensinya jauh lebih ada di sekarang ini gitu karena ada beberapa pemain-pemain yang muda yang berprestasi mungkin ya kayak Derek Michael atau Brandon juga gitu ditambah dengan yang senior macam kayak Arki juga gitu masih ada di situ untuk ngebimbing gitu jadinya menurut gue ini bisa jadi apa ya bisa jadi kayak gue bilang tadi kuda hitam yang unpredictable. Betul. Di satu sisi yang nggak diduga-duga lah ya. Di satu sisi mungkin kalau di atas kertas secara sejarah kita lawan Australia nggak pernah menang gitu kayak nggak mungkin lah gitu tapi entah kenapa gue ada optimis juga gitu, ada optimisme di dalam diri gue. Kok feeling gue bisa nih gitu. Di kandang gitu ya. Iya, apalagi di sini gitu mainnya. Jadi kan supporter Indonesia juga terkenal
ekspresif. Iya. Terkenal ekspresif dan bisa mengganggu konsentrasi lawan juga kan gitu, kayak macam bulu tangkis, sepak bola kan udah fanatik banget tuh fans-fansnya. Nah, gue berharap juga ya mudah-mudahan di basket kita juga bisa menjadi seperti itu juga, karena ya dengan mereka membuktikan udah juara SEA Games kemarin, timnas basket Indonesia ini juga pantas dibanggain dan disupport gitu. Dan ada berprogres lah ya gitu. Kelihatan jelas progresnya tuh kelihatan banget. Tapi emang di FIBA kemarin ini ada perbedaan juga nih dari timnas-timnas sebelumnya. Sebelumnya menurut gue yang gue perhatiin. Kalau dulu tuh senior-senior nih yang main di timnas Indonesia kan. Tadi lu bilang ada pemain-pemain muda yang dimainin sekarang. Bahkan minute play-nya juga cukup baik. Yuda, Derek gitu. Nah menurut lu keberanian dari pelatih timnas sekarang itu apa sih yang sampai akhirnya bisa ngebawa timnas kemarin sampai dapat emas gitu di SEA Games? Iya, emang tim yang bagus tuh biasanya kalau perpaduan antara pemain muda dan pemain seniornya seimbang gitu. Jadi kayak misalnya deh kita ngelihat misalnya Golden State Warriors kemarin gitu ya. Mungkin seniornya ada Steph, Clay sama Draymond. Tapi yang Andrew Wiggins, Jordan Poole, dan yang lain-lainnya Gary Payton Jr. gitu, itu mereka juga berperan sangat besar juga. Jadi nggak bisa cuma ngandelin yang senior aja, atau nggak bisa ngandelin pure pemain muda-muda aja. Dan gue ngerasa timnas Indonesia saat ini nih komposisinya lagi cukup berimbang, lagi cukup pas, makanya gue cukup optimis. Apalagi ditambah naturalisasi gitu kan. Bener, ditambah naturalisasi juga. Lu sendiri gimana? Setuju nggak sih dengan naturalisasi? Dan menurut lu efeknya udah mulai kelihatan nggak sih di timnas kita? Setuju aja sih, soalnya kalau itu bisa mengangkat prestasi si timnya sendiri, ya bukan tidak mungkin ya itu bisa menimbulkan animo di masyarakat soalnya. Gitu kalau ngelihat timnasnya bagus, orang jadi kepengen mainin kan gitu. Kayak kita nonton timnas Indonesia sepak bola dulu gitu, kayak jago gitu, kita kan jadi pengen main bola, anak jadi pengen gue pengen jadi Kurniawan gitu, gue pengen jadi Bima Sakti gitu zaman dulu, pengen jadi Bambang Pamungkas. Sedangkan mungkin ya ada sempat ada gap yang hilang nih gitu sejak mungkin eranya Adi Budi Mansyah atau Denny Sumargo, sempat ada kekosongan dulu. Sedangkan mungkin generasi-generasi yang masih sekolah sekarang kepengen tuh, mereka pengen jadi Arki-nya, pengen jadi Derek-nya gitu. Tapi tuh sekarang juga nih banyak yang ngomong ya kayak ya Indonesia bisa dapet emas SEA Games karena naturalisasi gitu. Nah menurut lu iya nggak sih kayak gitu? Kalau gue sih enggak ya gitu. Iya dan tidak, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kayak Filipina juga banyak naturalisasi. Kalau gue sih mengakui memang bener sih karena ada naturalisasi dan itu sih nggak haram menurut gue, dan itu nggak masalah dong ya kan. Tapi kalau misalkan orang berpendapat pure karena adanya Michael Bolden gitu, sebenarnya menurut gue enggak gitu, karena Derek Michael juga Pras yang udah kayak bertahun-tahun dibilang udah bukan zamannya Pras, tapi akhirnya dia show up lagi, dia buktiin. Menurut gue itu salah satu pembuktian buat timnas yang lokal juga gitu. Iya nggak masalah, soalnya dan bagusnya juga kalau ada naturalisasi itu mungkin mereka menempa pendidikannya kan di luar ya. Terus yang mereka bawa ke sini tuh nggak cuma skillnya mereka juga, tapi juga etos kerjanya. Betul, gitu terus ilmu juga dari training yang mereka dapatkan dari luar, mereka bisa implementasikan ke sini, mereka bisa share ke teammates mereka yang lain juga. Jadi lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya. Kalau manfaatnya itu lebih banyak yang didapatkan, nggak hanya serta-merta skillnya dia di lapangan doang gitu, tapi hal lain di off the courtnya juga bisa bagus menurut gua untuk pemain-pemain yang lain. Buat paduan buat generasi mudanya juga yang ngelihat mereka gitu. Ray, ngomongin FIBA Asia nih Ray, sebenarnya kalau menurut lo apa sih hal-hal apa yang harus dipersiapkan supaya kita tuh sukses nanti, nggak hanya sukses di prestasi doang tapi segala-galanya, penyelenggaraan dan lain-lain. Apa yang harus Soalnya Indonesia tuh kayaknya ini banget ya sama FIBA Asia ini ya, prepare banget gitu. Menurut lo apa? Yang paling penting sih, iya maksudnya kalau penyelenggaraan ya pastinya orang-orang yang menyelenggarakan udah orang-orang berpengalaman dan paling topnya di sini ya gitu. Tapi kalau yang paling dibutuhkan ya menurut gua
adalah support dari masyarakat sih, gitu. Karena basket nggak bisa dimungkiri di Indonesia tuh masih jauh lah kalau dibanding sama sepak bola, bulu tangkis gitu, masih jauh gitu. Jadinya padahal bisa banget, dan ya sudah terbukti lewat SEA Games kemarin bisa banget timnas kita berprestasi juga gitu. Tapi supportnya tuh menurut gua walaupun udah mulai udah mulai berasa, tapi masih belum sebanyak yang seharusnya sih gitu. Jadi ya itu tugas-tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mensupport timnas kita. 8 besar. Yes, Kalau lihat dari cara bermain, sekuat, ini realistis nggak sih? Realistis dengan dukungan supporter sih menurut gua, karena ngaruh banget sih, ya nggak sih? Kalau jadi tiap kali semangat banget sih. Tiap kali timnas apapun itu ya, apapun cabang olahraganya, kalau supporternya semarak, biasanya tuh bener-bener ada energi ekstra. Betul. Oke, Regis, berarti gue pengen nanya nih, mungkin harapannya Rai sendiri buat timnas yang squad sekarang untuk FIBA Asia Cup apa gitu? Harapannya ya nggak muluk-muluk, at least masuk 8 besar dan bisa main bagus deh. Maksudnya soalnya gue tipe orang yang lebih mengapresiasi proses. dan main bagus. Gue mendingan main, ya walaupun gimana ya, susah juga ya. Kalau main bagus masih kalah tuh gimana ya? Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kadang-kadang berarti itu lagi bola itu tapi gue bulat. cuma ngomongin MU doang sih. Kalau timnas Indonesia pasti menang. Amin. Tapi timnas Indonesia tuh mainnya bagus dan menang juga. Amin. Semoga. Tipis-tipis lah menangnya, nggak apa-apa. Iya. Jess, sebelum kita menutup segmen kali ini bersama Rai, aduh, nggak berasa ya? Nggak berasa, gila. Gue tuh masih mau ngulik-ngulik Rai ini, aduh. Oke, kita main games nih buat Rai. Oke, ada games. Oke, fast break question. Fast break questions, oke. Jadi lu harus jawab cepat. Cepat ya? Iya, cepet. Oke. Cepet gitu, karena kan fast break kan. Kalau lu second break udah keburu balik, ya defendernya. Siap. NBA atau IBL? Ya, harus jujur ya? Jujur dong. Udah kebanyakan, oke. Next. Ditawarin jadi pebasket profesional atau ditawarin konser tur keliling dunia? Gue udah tahu nih jawabannya. Konser tur keliling dunia. Iya lah. Nyanyi. Nah kalau ini masih tentang mungkin olahraga ya, naturalisasi player atau local player? Lokal. Sebenarnya. Ya maksudnya kalau lokalnya bagus banget, ya nggak perlu naturalisasi lagi gitu. Harapannya kan begitu. Sneakers yang ngepas atau kegedean? Oke. Ngepas. Pas banget gitu. Slam dunk atau layup? Slam dunk. Karena gue nggak bisa. Lu nggak bisa? Iya, iyalah, susah. Susah emang sih. Nggak perlu tinggi banget. Apalagi jadi kalau misalnya gue bisa slam dunk ya why not. Jadi komentator basket atau juri ajang pencarian bakat? Juri pencarian bakat. Iya, karena itu bidang profesional gua. Lebih takut berantem sama istri atau berantem sama tim lu? Di grup band lu? Sama istri. Kenapa? Sus. Kenapa? Kan kalau misalkan lu sama teman-teman band lu bisa bubar. Mata pencarian lu hilang. Enggak. Restu istri tuh nomor 1. Gile. Walaupun ya suami kan kalau melakukan hal-hal tuh kita nggak perlu minta izin karena sebenarnya yang butuhkan malah izin suami. Tapi kalau apapun yang kita lakukan tanpa restu istri itu bisa-bisa nggak berkah dan nggak lancar. Oke, yang terakhir nih dikit tapi mahal atau tapi banyak tapi murah. Dikit lebih eksklusif tapi bro. Iya, dikit tapi mahal. Iya. Apa sih? Tapi ngomongin apa sih? Ya general aja, siapa tahu sepatu gitu ya kan. Tapi masih ada lagi Jus. Banyak, tenang aja. Gue juga masih punya sebenarnya. Lagi Jus, cut. Punya klub basket atau punya label musik? Klub basket. Iya. Soalnya kenapa? Udah ada rencana? Lebih sulit aja kayaknya. Kalau punya label musik kan ya emang itu bidang gue ya. Tapi kalau punya klub basket tuh kayak Drake gitu, punya Toronto Raptors, atau ya kayak Raffi Gading, Jovial Lopez gitu pada punya klub basket tuh kayaknya. Berarti lu pengen ya? Pengen, karena ya gitu gue cinta sama basket juga, tapi untuk jadi atlet kan kita tahu diri ya, gitu. Jadi ya satu-satunya berkesempatan untuk bisa punya andil ya adalah dengan punya
klub basket. Gitu. Oke, Itu Les pun juga nih. susah, mahal kan ya Pak? Betul. Iya. Oke, Les, sikat. One man show atau teamwork? Teamwork lah. Teamwork ya. Gue suka gue suka tim-tim yang lebih makanya kan gue bilang gue kalau main basket aja sukanya passing kan. Iya. Gue nggak begitu suka scoring gitu. Gue nggak peduli mau gue poinnya 0, tapi kalau asisnya banyak atau bahkan gue nggak begitu peduli stats gitu. Gue mendingan jadi tipe pemain yang bisa ngebantu tim dengan defense, dengan positioning yang bagus gitu. Tapi tim gue menang gitu dibanding gue skor banyak tapi ujung-ujungnya kalah gitu. Oh, berarti Rai itu love language-nya act of service, guys. Yoi. Jadi dia kayak love language-nya tuh Asik. gitu. Anak love language banget lo ya. Tapi Rai, thank you banget ya udah Thank you, cerita Jis. Thank you. banyak banget. Udah ngeluangin waktu loh, datang dari Bogor jauh-jauh, macet-macetan. Terima Iya, kasih. udah datang Karena ke gue tahu tuh Landsort dari Bogor Podcast. sini tuh butuh perjuangan. Lumayan. Iya kan? Ya udah mitra olahraga. Ya, sebelum kita closing jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Lensa Olahraga dan juga follow IG Instagramnya .id. dan juga Facebook Lensa Olahraga. Yes. Ini jangan hanya Lensa mitra olahraga, harus tamu kita juga harus subscribe. Iya. dong. Jangan lupa subscribe dan komen nih di video ini. Komen apa kek gitu. Ray, mungkin ada pesan terakhir untuk Pesan teman-teman. Bukan pesan terakhir dia. Bukan pesan terakhir, slogan aja kita. Iya, enggak mungkin maksudnya pesan-pesan buat masyarakat pecinta basket ataupun yang belum cinta untuk nonton atau gimana gitu. Pencinta olahraga pada umumnya, yuk saat ini nih lagi ada FIBA Asia Cup. Jadi kita harus support timnas kita dan kalau bisa nonton langsung karena ini kesempatan langka banget buat kita ngelihat timnas dunia bertanding di Indonesia lagi, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri kan gitu. Dan harapannya semoga dengan acara ini basket Indonesia bisa bangkit. Oke, FIBA Asia Cup 2022 Basket Indonesia bangkit.